Ya, rekan-rekan semua, kali ini saya akan mencoba mengunjungi situs sejarah makam Maligai yang ada di Kota Barus. Oleh karenanya, untuk mengetahui desa ini desa apa, kecamatan apa, mari coba kita pertanyakan dengan warga yang tinggal di sini, yang penghuni di sini lah gitu ya. Pak, izin Pak, namanya siapa Pak? Salamuddin, Pak. Salamuddin. Bapak tinggal di sini, Pak? Iya, Pak. Sudah lama Bapak tinggal di sini? Udah, Pak. Udah berapa tahun, Pak? Semenjak lahir lah, Pak. Oh. Udah di kampung sini. Pak, izin kalau boleh disampaikan sama kami, ini desa apa namanya, Pak? Ini, Pak, desanya Desa Aekdaka, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Oh. Jadi situs ini memang tempat dikuburkannya para aulia Allah di sini, Pak ya? Iya, Pak. Izin boleh masuk, Pak, untuk lihat-lihat, Pak? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Yuk, makasih, Pak. Iya. Ya, pemirsa yang di rumah, sambil kita jalan lihat-lihat lokasi kuburan para aulia Allah, sebanyak 44 makam ada di sini. Jadi kuburan ini juga sejarahnya bukan istilah tanggung-tanggung. Mengapa? Ternyata di tempat dikuburnya para aulia Allah ini ada hidup hamba Allah yang bernama Syekh Rukunuddin, yang ketika sampai kemari mengembangkan agama Islam, masa itu umurnya sudah 54 tahun. Artinya ketika Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di Mekah, Syekh Rukunuddin ini juga sudah hidup. Jadi untuk memastikan Syekh Rukunuddin masih hidup di zaman kerasulan, kemudian mengembangkan Islam ke Barus, nanti sama-sama kita lihat makamnya. Ya, kita berjalan menuju tempatnya sambil juga nanti kita pertanyakan dengan ahli-ahli atau tokoh-tokoh agama yang ada di sini. Mudah-mudahan nanti beliau bisa menerangkan sesuai bukti-bukti yang tertera di catatan situs sejarah. Nah, ini dia, sementara kita lihat-lihat dulu lokasi kuburan para aulia Allah sebanyak 44 orang maksudnya. Dan luas makam ini berkisar 2 hektar. Jadi semua para aulia Allah yang mengembangkan Islam ke Indonesia melalui Kota Barus, disinilah dikuburkan para aulia Allah yang mengembangkan agama Islam di Indonesia. Nah, di sudut sana ada terlihat ya, tokoh agama kita. Nah, ini dia makam Tuan Syekh Rukunuddin sebagaimana situs sejarah mencatat, dan kemudian dipampangkan keterangannya di samping makam Tuan Syekh. Nah, di situ jelas terlihat Syekh Rukunuddin wafat malam 13 Safar 48 Hijriah, tutup usia 102 tahun 2 bulan 10 hari. Coba kita pertanyakan sebentar sama tokoh agama kita sini. Pak Sarjono, izin Pak sebentar Pak, kasih keterangan ini sedikit aja Pak, sedikit aja, maksudnya
mengenai wafatnya ini, masa-masa kerasulannya masih hidup, supaya jangan saya menyampaikan, maksudnya sekejap aja Pak, sekejap aja lah izin. Nggak bisa ya? Oh iyalah. Jadi kalau menurut, kebetulan tadi beliau belum bersedia, bukan tak bersedia. Jadi kalau menurut catatan daripada yang tertera di samping makam Tuan Syekh Rukunuddin, bukti bahwasanya beliau sampai kemari Nabi Muhammad Rasulullah SAW masih hidup, kan di situ tertera 48 Hijriah beliau wafat. Artinya tutup usia 102 tahun. Jadi kalau 102 dikurang 48, beliau berumur 54 tahun. Sedangkan Rasulullah ketika mendapatkan wahyu dengan dibuat sebagai tanda 1 Hijriah, umur 40 tahun, dan beliau meninggal 63 tahun. Artinya di sini juga bukti bahwasanya dengan umur Syekh Rukunuddin, dengan wafatnya Rasul dalam masa kehijriannya, ini juga bukti bahwasanya Tuan Syekh Rukunuddin ketika mengembangkan, menyampaikan risalah agama Islam ke Indonesia melalui Barus, beliau masih hidup. Karena ini bukti catatannya. Dan kemudian tadi yang kita di Bukit Papan Tinggi di sana, Tuan Syekh Mahmud wafat 44 Hijriah. Artinya Tuan Syekh Mahmud yang di Papan Tinggi pada video yang lain, di situ juga tercatat di makamnya Tuan Syekh Mahmud wafat pada 44 Hijriah. Hanya saja di situ tak ada catatan umur berapa beliau meninggal. Nah itulah dia, dan inilah bukti-bukti sejarah para aulia Allah dikebumikan di pekuburan ini sebanyak 44 orang di Kota Barus, atau lebih dikenal oleh masyarakat sini dengan sebutan makam Maligai. Ya, terima kasih atas perhatiannya.